tiap pagi mantengin jam 9, cari list rumors. Dia tuh disebut sebagai day trader atau mungkin hourly trades gitu. Selamat datang Timothy. Thank you banget. Kelihatan masih muda banget. Iya, aku masih 20, baru turn 20 this year. Turn 20? Yes. Itu Wow, jadi kamu lahirnya tahun 2000 pas ya? 2000 pas, masih Jadi, Gen Z. Kamu masuk generasi Z ya? Z, masih Gen Z. Zilenial ya? Yes. Dan satu kehormatan sekali buat saya bisa diminta sharing ilmu. Jadi ini kali ini teman-teman pemirsa podcast Sandi Uno Open for Business. Kali ini kita akan tektokan, akan tanya-tanya. Saya akan tanya Timothy akan tanya saya. Karena saya ini sangat impress ya sama Timothy. Belum kenal, tapi ini mungkin cara baru ya. Di era baru, kenalan dengan TikTokan, dengan posting TikTok yang luar biasa ya. Langsung memberanikan diri mendapatkan ilmu. Tapi ini kira-kira adaptasi model baru. Dulu saya dapatkan ilmu dari Pak William Suryajaya, dari Om Lim, dari Pak Dahlan Iskan, dari banyak Om Eka Cipta Wijaya waktu itu dengan begitu sulitnya layernya, minta ketemunya harus lewat, sebelum sekretarisnya harus lewat eksekutifnya, dan harus berbulan-bulan minta waktu. Akhirnya dapat kesempatan ketemu Om Eka Cipta, pendiri Sinarmas, ketemu Om Lim waktu itu yang bawa saya, Pak Henry Pribadi, ketemu Pak Antoni Salim yang bawa waktu itu teman-teman dari BCA waktu itu, dan kali ini Timothy itu nemuin saya, ini era baru pakai TikTok gitu. Yeah. It's amazing menurut saya. Yes. Dan ya memang kalau kita lihat time has changed, tapi the essence has not changed. Yes. Jadi waktu berubah, metode kita berkenalan berubah, tapi akhirnya knowledge sharing, ujungnya adalah knowledge sharing. Nah, sekarang saya berikan kesempatan Timothy mau nanya apa ke saya dulu. Habis itu kita TikTokan. Saya mau nanya juga ke Timothy nanti beberapa hal-hal yang seru-seru. Silakan Tim. Oke. Jadi Bang Sandi, di dunia investasi ini, terutama di capital market ya, apalagi di pasar saham Indonesia, jadi banyak banget orang yang mengenal istilah trading. Jadi misalnya beli pagi, jual sore. Yono tuh. Mereka ada teman saya namanya Yono, kayak begitu kerjanya tuh. Tiap pagi mantengin jam 9, cari list rumors. Dia tuh disebut sebagai day trader atau mungkin hourly trades gitu. Gitu ya maksudnya. Iya. Kalau itu menurut Bang Sandi sendiri, apakah kan ada yang bisa bilang tuh bisa sebulan tuh 20%, lalu mereka jual ibaratnya grup berbayar, jadi kasih sinyal-sinyal ke orang, kan banyak banget sekarang kayak gitu. Pandangan Bang Sandi itu seperti kayak gitu bagaimana? Apakah memang bisa return tuh 20% gitu per bulan? Possibly, menurut saya. Dan di market atau di ekonomi yang jauh lebih mature juga banyak day trader seperti itu. Dan itu sekarang udah lebih canggih, udah ada artificial intelligence, dan udah ada program trading. Di zaman saya dulu namanya program trading, pakai complex mathematical models. Mereka nyiapin salah satu program yang bisa mengartikulasikan mana stok yang ada di posisi overbought atau oversold. Dan mereka bisa develop strategi, bisa short sell, bisa long buy, dan lain sebagainya. Dan itu salah satu strategi dari investasi. Jadi bisa aja. Tapi if you ask me, I'm not that kind of investors. Karena waktu dulu saya masih kerja di dealing room, I could do that. Karena I watch the screen all the time, minute ke minute gitu loh, all the time. Cuman break. Kalau lunch itu saya kosongin posisi saya karena saya nggak mau ada perubahan mendadak pada saat kita away from our desk. Jadi buat saya sih 20% apakah itu return yang menjanjikan? Ya cukup menjanjikan, tapi itu kan high risk ya. Per bulan? Ya 20% per bulan kan cukup tinggi, dan kalau dipertahunkan itu kan ratusan persen. But it's very high risk karena
banyaknya mereka trading based on technical analysis. Saya adalah mazhabnya fundamental analysis. I look at the fundamental of the investment. Saya ngelihatnya sisi fundamentalnya mulai dari market, terus sektor dan industri, dan I'm a big believer di management, di kekuatan daripada human capital. Jadi ya sebelum berinvestasi itu kita perlu go through a very tedious process ya. Prosesnya itu panjang banget dan cukup complicated atau cukup berjenjang. Dan jika kita berinvestasi itu, kita investasinya tuh rata-rata holding period kita antara 5 sampai 10 tahunan gitu, Tim. Jadi beda ya, ada yang jam-jaman kayak jam atau harian. Kita paling sweet spot kita tuh antara 5 sampai 7 tahun. 7 tahun. Berarti Bang Sandy menganut mungkin value investing ya, Bang Sandy? Iya, value investing, dan karena guru saya itu Benjamin Graham, baca bukunya Value Investing, dan kalau yang The Living Legend kan Warren Buffett ya. Jadi itu malah waktu itu Saratoga pernah dijulukin Berkshire of the East. Jadi kalau mau lihat di pasar Indonesia, di Southeast Asia yang punya filosofi sama dengan Berkshire Hathaway itu, waktu itu kita ingin emulate, ingin berguru sama Warren Buffett, dan kita ya saya sampai sekarang juga masih investor di saham Berkshire gitu, walaupun banyak turun, tapi saya pegang untuk long term. Oke. Kenapa Bang Sandy pilih value investing di antara metode fundamental yang lain, contohnya seperti growth investing, mungkin macro investing yang kayak Ray Dalio? Kenapa bisa choose value investing? Karena saya melihat bahwa value investing itu in the long run akan bisa memberikan return yang above market secara konsisten. Kalau kita tarik misalnya bicara 25 sampai 50 tahun. Karena kan we are investing not just for today or next year or 5 years from now. Saya membangun grup investasi saya ini is for sustainable future. Jadi yang paling cocok, dan juga yang paling cocok dengan karakter saya dan mitra saya Pak Edwin, adalah value investing. Kita mencoba mencari satu peluang di mana nilai intrinsic value dan real value-nya itu ada gap yang bisa kita realisasikan dengan active part of investments. Jadi kita nggak pernah passive investing, tapi kita active investing. Jadi kalau kita misalnya, walaupun kita mungkin punya saham hanya 10%, 7%, tapi kita aktif, kita kalau diminta kita duduk di board, kalau lebih dari 20-25% biasanya kita duduk di board commissioners. Malah di beberapa investasi yang awal-awal saya malah jadi CFO-nya perusahaan tersebut. Saya pernah jadi CFO-nya Adaro. Saya pernah jadi chief strategist-nya di Tower Bersama, di MPM, and I would like to ask you about MPM later. Saya juga sempat duduk di beberapa komite untuk ngedrive long term strategy mereka. But I left the business kan di 2015-2016 ya. Sekarang ini saya udah serahkan semuanya kepada profesional. Whether they will keep value investing as their credo sebagai core strateginya, saya nggak tahu. Karena ini kan anak-anak muda sekarang yang CEO-nya usianya 30-an tahun, Chief Investment Officer-nya juga ya sekitar segitu, hanya CFO-nya yang lebih senior, tapi yang lain udah anak-anak muda semua. Okay.
Bang Sandi kenapa choose 3 sektor itu? Mungkin di Oke. energy, infrastructure, and consumer goods. Kalau misalnya Bang Sandi bilang itu sebagai Berkshire-nya dari East, kenapa nggak, let's say di financial services? Apakah Bang Sandi nggak melihat financial services sebagai industri yang atraktif di Indonesia gitu? Oke. Kita melihat pada tahun 98 sampai 2000-2001 di awal-awal itu tahun-tahun pertama Saratoga, kita mencoba membangun tema. Theme kita atau thematic investments kita waktu itu post crisis adalah gimana mencari mismatch dari balance sheet yang mungkin mereka temporarily kena hit US dollarsnya meningkat secara tajam dan hutangnya mungkin di US dollars, tapi kita lihat juga yang income-nya US dollars. Nah, perusahaan-perusahaan berbasis ekspor tapi memiliki cost base rupiah, itu yang kita sasar dulu di 3 tahun pertama. Nah, kita mulai berinvestasi mulai dari manufacturing, terus kita lihat forestry, and then starting coal, oil and gas. Loh, kok ini banyak natural resources? So then we started our strategy to invest in the theme of natural resources. Jadi natural resources itu Indonesia punya both competitive dan comparative advantage. Dan kita akhirnya we got a lot of deal flows, a lot of opportunities. Banyak yang nawarin investasi dan kita banyak membidik investasi-investasi di batu bara, di oil and gas, kelapa sawit, kita juga ke forestry products, kita ngelihat investasi juga di beberapa bidang yang berkaitan dengan natural resources termasuk emas juga pada saat itu. Nah, itu jadi satu core strategi sendiri. Tapi di tahun 2002 terpicu dengan restrukturisasi di bidang telco. Jadi waktu itu telco ada beberapa proyek-proyek yang menarik gitu loh. Karena waktu itu Telkomsel pemilik Belandanya mau jual. Akhirnya dibeli oleh Singtel. Terus Indosat juga mau dijual sebagian sahamnya, akhirnya waktu itu dibeli oleh STT Telemedia, dibeli oleh Singapura. By the way, you were just 3 years old by then, but you will read the history. I'm ceritain sedikit history. Dan waktu itu Excelcom later on dibeli akhirnya sama Telkom Malaysia. Nah, kita gagal masuk ke dalam operatorship itu, tapi kita masuk ke fixed line. Waktu itu kita masuk di pengelolaan telekomunikasi di wilayah Jawa Tengah, sebagian di Jawa Barat kita restrukturisasi. Terus kita ngelihat apa ya yang bisa masuk ke sektor telco, tapi yang akan mendapatkan dampak positif dari perkembangan sektor telco ini yang bisa dikatakan sebagai infrastructure services. Jadi memberikan value added services ke para penyedia jasa telekomunikasi ini. Ya udah, waktu itu yang kita kepikiran adalah membangun telecommunication tower bersama dengan manajemen team. Waktu itu kita dirikanlah cikal bakalnya tower bersama infrastructure group, dan itu dimulainya literally dari 7 tower. I remember satu tower waktu itu costnya 700 juta. So with bank dan segala macam, I remember modal awalnya itu sangat rendah. And then we started buying towers. Kita beli beberapa tower dari existing operators, and then we grew. Di pertengahan tahun 2007 kita bilang, hey, ini ada emerging theme, yaitu infrastructure. Karena Indonesia udah kelar dari krisis, sudah hampir 10 tahun, graduate dari krisis, sudah saatnya mulai berinvestasi di infrastruktur. Nah, disitulah kita mulai invest di power plant, jalan tol, and infrastructure related stuff kayak construction. Kita bangun jalan tol Cipali, kita beli
saham di Medco Power bersama dengan grup Medco. Terus kita beberapa proyek-proyek infrastruktur juga kita lakukan. So it become another cluster of thematic investments. Apakah natural resources kita tinggal? Kita refine strateginya di sini. Yang bisa kita exit seperti forestry product, kelapa sawit itu kita exit. Yang coal majority kita kecuali Adaro karena Adaro itu jadi platform dan Tower Bersama juga jadi platform dan sebagian daripada investasi yang sudah mendapatkan good above market return itu kita exit. Nah di tahun 2007 gitu kita starting fundraising, bertemu dengan banyak investor dan salah satu yang menjadi minat daripada investor untuk investasi di Indonesia karena ada populasi yang besar, middle class yang sangat sehat, pertumbuhannya, bonus demografi adalah consumer goods and services. Disitulah saatnya kita waktu itu masuk consumer goods and services, kita masuk otomotif, kita masuk ke barang-barang konsumsi, termasuk later on kita invest juga di hospitals yang masuk ke dalam specialty group dari jasa layanan masyarakat. Nah itulah jadi 3 pilar dari grup kami yaitu energy atau natural resource base, infrastructures dan consumer goods. Sampai sekarang these themes masih tetap jadi core strategies daripada kita. Walaupun if I look back, apakah ada penyesalan? I think we terlalu meremehkan atau bukan terlalu meremehkan, tapi terlalu sibuk sehingga akhirnya nggak pay enough attention ke teknologi. Karena kita awalnya sebetulnya tahun 2007 kita udah mulai investasi di teknologi, tapi kita karena sibuk dengan 3 core strategies ini kita nggak deploy enough attention ke teknologi. Sekarang gini baru kita mulai berinvestasi dengan digital pendekatan digital gitu dengan fokus di digital disruption sama data revolution. Jadi memang Saratoga akan pivot mungkin ke depannya untuk lebih ke digital atau tetap stick to 3 core. Let's say kalau Bang Sandi tahu mungkin Northstar kan dia di digital ya seperti Gojek dan mungkin edtech lainnya. Apakah Saratoga ke depannya akan seperti itu? Eventually I will leave it to the management team sekarang. Tapi if they ask me, karena sekarang saya sebagai pemegang saham kan I leave it to the professionals, mereka yang manage. Tapi kalau misalnya mereka tanya ke saya, bahwa saya lihat ya memang mau nggak mau mereka harus fokus di digital aspect of the business. Dan bisnisnya boleh apa aja, tapi harus ada aspek digitalnya, harus ada persinggungannya dengan disrupsinya, yaitu disrupsi digital. Kalau ngomongin soal consumer goods kan tadi ada satu MPM yang menarik yang Bang Sandi bilang, aku pengen tahu kayak apa yang Bang Sandi lihat dari MPM, karena kalau misalnya aku mungkin masih awam ya, aku cuma lihat dari mungkin secara value, balance sheetnya oke atau enggak, aku bandingin antara company comparable multiple analysis. Kalau Bang Sandi mungkin lihat apa yang spesial dengan bisnisnya MPMX? Bisnisnya otomotif, two-wheelers, dan four-wheelers waktu itu. Ada motor, ada mobil. Ada juga spare parts, sama ada consumables kayak lubricants. Itu juga big business dulu ya, waktu saya pertama kali ini. Ini kan perusahaan inisiasi oleh mentor saya, Om William. Jadi waktu mereka restrukturisasi itu, Saratoga masuk, dan actually we did very well. Nah, waktu 2012-2013 we took MPM public, kita ngelihat bahwa ini adalah bagian dari satu strategi untuk merealisasi pilar consumer goods yang dibangun di Saratoga. Dan
the company is doing very well, generating a lot of cash, paying a lot of dividends. Tapi, nah saya sekarang gantian mau nanya, what would you do differently? Dan buat teman-teman yang bisa nyampein ke manajemennya Saratoga, kita dengar nih, idenya Timothy apa nih? Karena waktu di TikTok itu with a very cheeky way, you said you have ideas on how to realize better valuations for MPM. Menurut kita bahwa akhirnya kita jual beberapa tahun lalu, yaitu Federal Oil kita jual, terus kita dapat cash banyak banget, terus kita bayarin utang. Ini company kan hampir nggak punya utang dan tiap tahun memiliki penghasilan yang luar biasa gitu. Dan tadi kan bicara mengenai financial service, MPM ini ada financial service-nya juga, ada di consumer finance. Jadi to be honest, saya udah resign di 2015-2016, jadi nggak terlalu mengikuti. But I do believe they have great management team. They are very hardworking group. Tapi nggak tahu ya harga sahamnya, kayaknya coba kita lihat berapa harga sahamnya sekarang. Nah, sebenarnya ini sih question aku Bang Sandi. Aku bring up MPM. Aku lihat perusahaannya kan. Karena aku lihat perusahaan yang diinvest sama Saratoga. Jadi kan mungkin Bang Sandi knows something yang orang lain nggak tahu gitu. Jadi di saat aku lihat MPM 336 bro. Yes. Gila, ini sih dia 336 itu berarti kan nilainya 1,5 T. Mungkin cashnya lebih dari 1,5 T perusahaan. Nah itu yang aku. Ini kalau saya jadi investor mah saya beli. Beli banget gitu loh. Tapi ya nggak tahu gimana. Actually MPM waktu itu mau beli Bang Sandi. Nah tapi aku lihat harga saham di Indonesia tuh kayak stagnan sahamnya. Selama dari Bang Sandi bawa IPO di 2013 ya kalau nggak salah. Iya, turun terus. Nah itu sahamnya turun terus. Jadi apakah kalau misalnya Saratoga melihat saham yang turun terus, contohnya seperti Warren Buffett mungkin di Kraft Heinz-nya, dia lihat itu kan mungkin sebagai investasi yang salah, lalu dia cut lumayan besar portionnya dari total portfolio. Apakah misalnya di Saratoga itu MPM nih misalnya nggak memberikan return yang, kecuali Bang Sandi kan mungkin bawa dari private ya waktu itu ya? Dari private ya. Jadi sebenarnya udah returnnya udah lumayan bagus, udah bagus. Tapi ini aku lihat ya, mungkin yieldnya 26%. Yes, very high. It's crazy, very high. Balance sheetnya excellent. Balance sheetnya excellent, earning per share-nya bagus. Value-nya juga, intrinsic value-nya juga jauh di atas. Intrinsic value-nya jauh. Ya, kalau kita karena Saratoga sekarang punya 50% lebih, akan dapat keuntungan dari segi konsolidasi, financial consolidation. Mungkin saya lihat teman-teman di Saratoga nggak melihat necessity untuk realize value, tapi kan buat pemegang saham publik kan pasti tentunya pengen ada action kan gitu loh. What would you do differently? Kalau misalnya aku malah pengen bertanya ke Bang Sandi, kenapa bisa nggak naik gitu harga sahamnya? Padahal kalau secara Benjamin Graham value investing itu udah under value. MPM, misalnya contoh Saratoganya sendiri. Saratoga juga under value banget. Saratoganya tuh under value banget, baru naik nih belakangan ini kan mungkin 1 bulan terakhir ini. Yeah. Tapi let's say kita sederhana aja, misalnya PE ratio-nya Saratoga itu di 1 gitu kan. Iya. Yeah. Return on equity-nya tinggi. MPM juga kalau nggak salah aku baca yang untuk TikTok itu waktu itu kuartal 1 kayaknya, bukan yang kuartal 2. Di sekitar 10 ya. Jadi manajemennya efektif gitu loh, return on assetnya, return on equity-nya. Tapi kenapa sahamnya nggak naik? Itu yang aku pengen tanyain sebenarnya ke Bang Sandi. Dan mungkin ya, I would be biased karena saya kan pemegang saham di 2 perusahaan tersebut. Tapi menurut saya ada satu yang tidak terdistribusi dengan baik, yaitu maybe investors. Kalau Saratoga, I know because nggak liquid. Kenapa orang takut? Karena nggak liquid. It will take some time untuk mereka bisa attract investors, institutional investors, kalau mereka punya trading volume. Tapi kan kalau MPM itu sebetulnya sangat, kalau misalnya kita invest dari segi dividend yield-nya tinggi, dari balance sheet-nya bagus, manajemennya kuat,
menurut saya mungkin investors education-nya aja yang belum dapat gitu loh, sama outlook mereka terhadap core bisnisnya MPM yaitu otomotif. Dengan sekarang kan otomotif mungkin adanya pandemi, dengan adanya slowdown in economy, mungkin itu yang jadi the biggest fear dari para investor. Itu sih I'm guessing gitu loh. Nah, karena aku kan belajar memang value investing. Jadi aku melihat kalau misalnya yang kayak gitu tuh aneh. Jadi apakah di Indonesia tuh harus ada alasannya gitu untuk naik? Contohnya barusan ini, misalnya sahamnya BRI Syariah. Mungkin secara fundamentals nggak begitu baik, tapi karena ada rumor gitu kan, orang hype, lalu sahamnya naik tinggi banget. Sedangkan MPM yang ibaratnya kita old school valuation kayak intrinsic value masih jauh banget di atas. Aku sempat mau beli bang waktu itu actually. Aku udah analisa ini saham under value, benar-benar excellent balance sheet. Even hutangnya hampir nggak ada gitu loh. Kok bisa orang nggak lirik ini? Karena kalau misal Peter Lynch bilang perusahaan yang balance sheetnya bagus itu nggak mungkin bangkrut kan ibaratnya. Jadi kenapa investor di Indonesia itu nggak tertarik dan apakah karena investor Saratoga, education yang tadi disampaikan bahwa orang lebih tertarik dengan technical analysis, juga orang yang seneng yang rumors gitu kayak kemarin yang mau merger 3 bank syariah ini kan hits banget gitu loh. Jadi BRI Syariahnya juga naik. Nah, manajemen MPM Saratoga mestinya juga sekarang ya, kalau dilihat pasca pandemi ini harusnya juga mulai memikirkan strategi gimana agar value dari MPM ini lebih terapresiasi. That's my opinion. kalau misalnya aku pegang saham, misalnya let's say aku buy MPM nih di tahun let's say 2014, lalu sahamnya malah turun terus, stagnan, turun terus, nggak naik-naik. Nah kalau Bang Sani di Saratoga apakah ada decide akan mau keluar atau memang akan ditahan terus sampai balik ke valuation yang memang udah timnya udah research gitu? Kemarin di bawah MPM tuh ada perusahaan Federal Oil, which is like one of the biggest investments of MPM, itu dijual tuh. Jadi kalau kita lihat value, ada yang tawarannya menarik, tentunya dengan kita nggak akan mungkin jual something grossly undervalued kayak MPM gitu loh, karena it's a great business, good management team, creating a lot of cash, nggak di-appreciate market ya so be it, mungkin begitu pandangan teman-teman di Saratoga selama kita bisa konsolidasi keuntungannya, terkonsolidasi di financial statementnya Saratoga dan kita dapat valuationsnya in that regard. Nah, kedepannya seperti apa? I don't know. I would not want to second guess. Tapi bagi saya mungkin ya pada saatnya mereka akan deploy strategies untuk make sure the market valuations juga nggak terlalu jomplang gitu. Bang Sandi kan pasti dalam perjalanan investasinya itu pasti mungkin ada investasi yang salah. Kayak how do you know ini kayak hal yang salah gitu? Nggak malah double down lagi gitu di investmentnya. Kita di Mandala, it was a very wrong investments. We cut loss. Kita jebol di situ. Jebolnya spektakuler lagi dalam waktu less than 2 years waktu itu. Jadi kalau lihat pengalamannya Quilby ya, they raise billions of dollars. Dia lihat strateginya salah, mereka bite the bullet, kembaliin duit investors. Kita juga lakukan hal yang sama. Kita bite the bullet, we cut loss, we move on. Kita pernah juga in my time itu ada beberapa investasi sih, seperti we bought investments di bidang logistics. Lumayan sih, it produce good income, tapi it's not IRR-nya nggak nyampe ke apa yang kita harapkan. Akhirnya kita jual, not at a loss, kita masih dapat good multiple of invested capital, dan
buat saya sih ya, you win some, you lose some, I guess. Tapi gimana caranya you make a good decisions based on data, dan what you are doing is value creation. Itu yang kita harapkan dari setiap investasi kita. Soalnya aku juga pernah mengalami hal yang sama. Kayak misalnya 2 tahun lalu pas aku umur 18, aku invest kayak di salah satu company, Panin Financial. Aku lihat excellent gitu, undervalue. Panin Financial. Iya, Panin Financial. Undervalue secara valuation, intrinsic value-nya jauh di atas, malah turun setengah harga sahamnya. Jadi akhirnya aku cut loss, dan itu merupakan cut loss pertama yang besar yang aku lakukan. Jadi aku kayak gimana caranya Bang Sandi when to know to quit gitu, nggak malah double down lagi. Karena kita active investing, we know because we are part of the management team. When you invest in the stock market, then you're not investing you're not actively investing, you're just passive investments. Cuman dapat informasinya dari management from third party knowledge dan lain sebagainya, harus mereka-reka. Tapi kalau kita bagian daripada itu, kita understand the business, kita tahu value-nya, kita tahu when actually we made a mistake, kayak waktu di airlines we made a big mistake, atau we are walking into some major problem kayak refinery business. It was generating good cash flow, very good profit, tapi slowly it is a very highly regulated business, dan begitu regulasinya berubah, politiknya berubah, ya selesai juga kita. Jadi we made some mistakes, and hopefully those mistakes jadi batu loncatan kita. Jadi I never think that kegagalan itu adalah the end of the world. It's basically kegagalan itu adalah anak tangga menuju kesuksesan. Okay. Bagaimana cara Bang Sandi itu melakukan due diligence dalam misalnya analisa suatu bisnis, misalnya dari sekian banyak, kan pasti yang ibaratnya investasi yang open untuk Saratoga tuh banyak banget kan, pasti opportunities. Gimana caranya Bang Sandi bisa boils down dari 200 gitu sampai ke satu investment? Gimana caranya lakuin due diligence itu? Jadi di puncak aktivitas investasi yang waktu itu saya masih CEO, kita dapat 1 tahun itu 145 what we call opportunities. Yes. Jadi kita masukkan ke dalam satu metode namanya deal pipeline. Jadi ini yang masuk ke deal pipeline. Dari 145 itu 50% lah, typically 50% made it to our weekly discussions. Nah, setelah 50% masuk ke weekly discussion, itu sekitar 70 kan, sekitar 50% dari yang 70 itu, sekitar 30-35 go into desktop analysis. Jadi desktopnya dicek, ini cek, and out of the 35, sekitar 40-50% go into what we call first and second meetings with potential investee companies. Jadi itu biasanya saya atau yang senior ketemu. Jadi saya ketemu setahun itu mungkin 15 sampai 17. Dan dari 15 sampai 17 itu yang made it to due diligence itu setengahnya juga. Jadi sekitar 7 sampai 8. Dan yang dari due diligence itu typically we make setengahnya juga, 3 sampai 4 investments. Jadi di dalam a fund of let's say a 10-year fund, dan kita kan juga ada permanent capital kan. Kita ada fund, waktu zaman saya masih memimpin Saratoga itu ada yang private equity fund, ada yang permanent capital. Yang private equity fund itu di 5 tahun pertama itu we make sekitar 10 sampai 12 investment. So kalau 3 sampai 4 investment per tahun, ya 3 sampai 4 tahun kita udah selesai berinvestasi. Kita due diligence, kita really go hard on the integrity of management. Human capital itu buat kita non-negotiable.
bahwa each and every single investments must be supported by a very strong human capital. Jadi kita value CEO-nya, kita value dari segi karakter, consistency, dari segi commitment dan competence. Kita value banget tadi saya ngomong integrity, kita value business plan-nya karena kita udah tentuin kan bracketnya kan mereka adalah bagian dari natural resources. Kita coba cari sinerginya di mana. Merdeka itu one of my relatively I started the discussions and I negotiated it dari nol ya. Itu I would call one of our better and probably one of the most successful investments I ever made. Itu juga mulanya kayak gitu. Kita langsung due diligence, we hire the top gold experts, engineer, geologist, kita do site visits, kita invest a lot of time and resources, bayar konsultan untuk make sure cadangannya cukup, dan make sure manajemennya ngerti business plan ke depannya. Jadi dari situ kita tahu banget, oke, ini value-nya segini nih, kita bisa dapatkan dengan harga segini. Kalau kita kerja dengan sinergi yang baik, kita bisa dapatkan value segini, IRR-nya sekitar segini. Nah itulah yang akhirnya mendorong kita untuk finally make the investments. Jadi prosesnya nggak typical proses di investasi itu dari pertama sampai akhirnya you write the check itu sekitar 6 sampai 9 bulan. Bang Sandi tadi mention soal management. Gimana kita sebagai public investors yang kita kan bukan activist investors, gimana cara kita bisa tahu good management dari company? From publicly available informations, and menurut saya yang paling cocok untuk kita gunakan adalah track record, market track record, and buat kita biasanya track record itu konsisten. Kalau orang punya integrity, kalau orang punya karakter, mereka akan mendahulukan kepentingan pemegang saham publik, dan biasanya kita menilai dari GCG-nya, dari transparency, dari accountability, dari responsibility-nya, dari independence-nya, karena kan mesti ada dua layer tuh, layer owner, apakah nyampur tuh kepentingan owner sama kepentingan perusahaan. Kan biasanya digunakan perusahaan itu untuk menjadi sapi perahnya owner kan. Itu yang kita coba hindari, dan fairness. Akhirnya kan you need to treat your public shareholders as fairly as possible gitu loh. Jadi itulah yang saya nilai jika sekarang nih saya berinvestasi. Saya kan juga investasi sekarang walaupun nggak di local market ya. Investasi lebih banyak di luar market. Jadi I look at, misalnya I invest in Apple, it's because I see Tim Cook as a great CEO. Mungkin dia nggak punya kekuatan inovasi seperti atau kekuatan entrepreneurial capability seperti Steve Jobs, tapi Tim compare to CEO lain ya, dia mungkin one of the very best this world has to offer. Kalau kita invest juga di Berkshire Hathaway, karena saya yakin tentang gimana Warren Buffett and his management team, walaupun dia udah lanjut usia ya, dia tapi very sharp. I think I don't own shares di Netflix. I own some shares sebagai portfolio investing ya di Google, because I'm very impressed with Google, dan Elon Musk, Tesla itu juga karena he
has a consistent track record. Dia produce amazingly great innovations and SpaceX, Tesla dan lain sebagainya. Jadi good product, breakthrough innovations, those type of track records yang kita mesti lihat. Nah, kerucutin sekarang ke Indonesianya. Kita cari nih siapa nih Microsoftnya di sini. Belum ada. Ya kalau belum ada cari yang bakal jadi seperti itu. Tapi kan kita sekarang udah ada unicorn nih. Tokopedia nih mau IPO kan? Tokopedia kemarin Temasek baru invest lagi, Gojek, Bukalapak, Traveloka. Kita dorong mereka untuk IPO di sini karena those are multi-billion dollar companies, if not decacorn ya, udah di atas 10 billion mungkin. Baru Gojek ya mungkin ya, decacorn. Kalau Tokopedia around 7 I think. I'm not too familiar, tapi kalau nggak salah sih these companies are amazing companies dan pada saatnya nanti akan mungkin menjadi jawaban kita terhadap the tech space di sini compared to other developed market. Berarti Bang Sandi strategi investasi itu long only ya? Bang Sandi nggak pernah ada short sell, nggak pernah options? Nggak ada. Kita options di awal-awal kita melakukan options karena kita nggak punya uang. We do options when we didn't have the resources. Jadi kita ambil options to few of the restructuring situations yang kita kerjakan. Kita minta opsi bisa subscribe 10-20% pada saat valuasi tertentu. Tapi setelah kita punya capital, punya resources, kita nggak ambil option, kita langsung mengambil posisi di perusahaan tersebut. Berarti long only equity dong. We are long only equity. We don't invest the anything without equity link. Okay. Bang Sandi mungkin ada tips nggak dalam valuing a good company? Gimana caranya Bang Sandi ngeliat? Kayak misalnya tadi kan ada checklistnya tuh. Apa aja checklist ibaratnya buat investor awam seperti saya yang harus di checklist dulu nih awal-awal nih. First, it has to be people. There are people behind numbers kan. When you look at numbers, saya akan research orangnya. I will want to know what's his sports, what's his sports team, why does he like that sports team. Saya pengen tahu dia suka makan apa, olahraganya dia apa. Saya pengen tahu dia ulang tahunnya kapan, teman-temannya siapa aja. Jadi kalau saya mau bermitra itu, saya pengen tahu banget the top guy dan mungkin few of his senior leadership team. Itu satu. Itu pokoknya I need to get comfortable. Nggak boleh ada berita-berita yang nggak enak tentang mereka lah. Karena kan kita investing money, not only our money, people's money are interested in us gitu loh. Jadi kita mesti benar-benar do a thorough background check. Setelah itu adalah industrinya. Jadi sebelum kepada financial statement kita lihat industrinya dulu, sektornya dulu. Jadi kita really get familiar with the sectors. Nah, mau itu energi atau itu infrastruktur maupun consumer goods kita benar-benar ngerti banget gitu loh. Kayak waktu terakhir kita mau invest di misalnya Deltomed, itu saya mesti seneng banget makan antangin gitu loh. Dan I really need to like the product and I want to know strategy going forward. Makanya dia sekarang in a very good situations karena that's how we spot the trend 3, 4, 5 years ahead. Ya pandemi ini sih in my opinion it's a black swan, tapi ini berkaitan dengan theme yang waktu itu kita bangun. Setelah industri baru masuk ke teknis. Tim financial cek finance-nya, tim legal cek legalnya, tim resiko cek resikonya, tim marketing cek marketingnya, tim distribusi cek distribusinya. What do you apa yang Bang Sandi paling lihat di dalam financials-nya, let's say? I will look at cash.
Karena income, profit, loss itu a lot of I would look at cash. I'm a plain cash is seeking kind of investors. Saya ngelihat cash, berapa mereka bisa generate cash, dan gimana mereka mengoptimalisasi dan mengutilisasi cash mereka. Ada key metrics yang Bang Sandi lihat nggak? Contohnya seperti mungkin EBITDA, free cash flow. EBITDA dulu, walaupun terus di ujung-ujung 2015 itu orang bilang you're too old fashioned, people don't look at EBITDA anymore. Karena dulu EBITDA negatif juga orang hajar aja gitu. Tapi ternyata sekarang terbukti tuh, kembali lagi ke EBITDA positif. Jadi we look at EBITDA karena EBITDA itu is earning before interest, tax, depreciations and amortizations. Guys, kalau pembicaraan ini sangat jelimet karena Timothy nanyanya juga jelimet, tapi ini memang specific knowledge that I know very well gitu loh. Jadi EBITDA itu merepresent cash flow sebetulnya. Jadi earning sebelum atau keuntungan sebelum bunga, tax dan depresiasi, bunga, pajak dan depresiasi. Berarti itu true cash yang di-generate oleh perusahaan dari operasinya, bukan dari pinjaman, bukan dari investasi, bukan dari pengelolaan rekayasa keuangan. Nah itulah cash flow from operation itu yang saya plototin banget kalau saya investasi. Berarti pertama cek balance sheet-nya, cash-nya dulu. Iya. Kemudian Bang Sandi mungkin lihat metrik seperti EBITDA berarti. Ya, EBITDA dulu baru cash-nya. Karena dulu. cash itu kan bisa Beragam. fungible kan, bisa. Tapi EBITDA-nya dulu, dan itu saya bedah benar. Kita pengen tahu apa yang drive revenue, gimana cara nagihnya, kapan masuk ke account-nya, financing apa yang mereka lakukan untuk mengoptimalisasi accounts receivable mereka, cost of goods sold-nya mereka berapa yang harus bayar cash, berapa yang bisa melalui term payments, berapa true operational cost, berapa fixed cost, berapa G&A, General and Administrative Expense. Itu kan mau income-nya berapa nggak berubah tuh segitu terus. Jadi itu sih yang saya fokusin, dan biasanya saya sendiri tuh yang ikut hadir di due diligence meetings. Walaupun kesini-sininya itu modeling saya udah nggak ngerjain, tapi sampai tahun 2007-2008 saya masih do financial modeling, dan masih waktu saat itu masih ya di saat itu ya kita masih pakai Excel yang ya masih versi jadul lah. Sekarang kan udah canggih banget. Kalau dulu kita masih pakai toggle, modelnya itu bisa 20 lembar gitu loh. Sekarang ini bisa dikompres dan sangat efisien ya, saya lihat model-model yang zaman sekarang. Kalau itu kan mungkin proses untuk boils down investasinya. Kalau untuk portfolio management sendiri, Bang Sandi itu melihat diversifikasi itu kayak gimana? Karena aku lihat ada dua pandangan nih terhadap diversifikasi. Ada yang kayak misalnya let's say Bill Ackman yang nggak pernah diversify. Charlie Munger juga portonya cuma 2 isinya kan, Bank of America sama Wells Fargo. Nah, Bang Sandi itu punya pandangan apa? Karena aku pribadi cuma own 7 stocks actually. I believe that smart investors will diversify himself. Kenapa? Ini my personal opinion ya, nggak ada hubungannya, dan ini mesti dikasih disclaimer. Kenapa Saratoga itu juga nggak terlalu hits di antara para institutional investors? Karena mereka ngelihat Saratoga melakukan diversifikasi. Jadi cyclicalnya seperti kayak natural resources kan cyclical. Contoh Adaro mungkin. Adaro dipasangin sama infrastructure yang stable. Mereka nggak mau, mereka mau karena mereka berinvestasi juga dengan menggunakan dana pihak ketiga, dan mereka charge management fees. Mereka mau melakukan diversifikasi sendiri.
Nah itulah yang berbedanya. Saya percaya karena saya pemiliknya, saya ingin ada diversifikasi. Kenapa? If nggak ada Saratoga, I rather own Adaro directly as a personal atau tawar bersama directly. Tapi kan I'm building a business. Saratoga itu is a business for sustainable futures. Buat saya bahwa Saratoga does bring in value. Nah sampai saat ini memang belum. Karena kita kalau dilihat kan discount to NAV-nya gede banget, 50% lebih. Oh iya. Zaman saya tuh 50%. Jadi if you buy Saratoga dengan harga sekarang, the net assets value-nya itu mungkin 2-3 kali lipat dari situ. Jadi sebetulnya if you buy and just sit aja for 20-30 years, you will get the dividend, you will get the value. Tapi kan orang nggak mau kayak gitu kan. Maunya they want to take some actions, dia nggak mau nunggu dividen, atau dia belinya pas dividen yang mau dibayar, gitu kan modelnya. Tapi you already can see bahwa Saratoga semenjak gue public udah hampir 10 tahun kan tiap tahun bayar dividen. Misalnya bukan Saratoga deh, misalnya Bang Sandi sendiri yang portfolio pribadi misalnya, untuk let's say yang company yang di luar seperti yang tadi Apple, Google, Bang Sandi diversifikasi nggak sih atau enggak? Diversifikasi. Saya diversifikasi sekali. My model portfolio itu adalah equity 25-30%, fixed income 35-40%, sisanya itu campuran real estate, commodities, private equity. I do invest in private equity managed by other people also gitu loh. Jadi itu sih fixed income sama ini, dan I tend to focus more on US dollars. Karena Indonesia is a US dollar economy juga kan sebetulnya. Jadi saya diversify banget, dan per hari ini I hold very little cash karena cash nggak ada returnnya sama sekali, dan cash ini typically people hold antara 20% gitu. Sekarang I think they push it really low to about 10% ish. Jadi kita taruh di other yield generating investments, dan dividend stocks itu juga sekarang back in demand karena ada dua universe kan, ada yang pandemic winners sama pandemic losers. Well, I wouldn't say losers, lebih cyclical gitu. Karena these are good companies tapi sebentar lagi down aja. Begitu nanti balik ini akan ada pent up demand. Jadi I'm starting selectively looking at some really good company with good potentials yang sekarang lagi depressed. Nah itulah yang I look to invest. Sisanya mungkin di fixed income. Kalau misalnya Bang Sandi lihat aku misalnya masih muda kan, mungkin risk tolerance aku pasti beda dengan Bang Sandi. Mungkin Bang Sandi consider untuk diversifikasi seperti Bang Sandi atau enggak? Atau itu diversifikasinya untuk protect wealth-nya Bang Sandi, bukan untuk generate? If I were your age, umur 20, and sekarang dengan adanya longevity dan lain sebagainya, you will likely to live until another 80 years. Itu sih I would focus on the unstoppable trend, the global unstoppable trend. Jadi trennya seperti digitalizations, trend healthcare, longevity itu another trend. Data revolutions is another trend. Alternative energy, that's another trend. Terus in my opinion juga kalau kita ngelihat the rise of Asia, gimana pun juga pendulumnya akan pindah dari Eropa sama Amerika ke Asia. Dan terakhir menurut saya sih fintech is huge. Saya udah lagi nyoba hampir, kecuali tadi ya, saya udah nggak pegang cash, udah hampir 6 bulan nggak pegang cash yang di kantong gitu loh. Semuanya dipakein pakai e-wallet, dan kecuali ada hal-hal yang spesifik kayak mesti kasih tip orang itu belum semua orang bisa dikasih pakai QRIS gitu kan, pakai QRIS. Tapi I think sebentar lagi di Indonesia akan turun tajam, apalagi dengan COVID gini, cash. Jadi apa tuh tadi 6 ya, fintech,
Healthcare. data revolusi, digital disruptions, healthcare, alternative energy, and the rise of Asia. Nah, itu kan mungkin di sisi equity-nya. Untuk Bang Sandi, saranin aku portfolio bikinnya gimana? Let's say kan kalau sekarang aku If I were you, I would 100% equity. jangan juga. I would heavy on equity 60. 20. Mungkin 10% real estate, 20% fixed income, dan 10% cash. You need cash buat kebutuhan mendadak kan. Jadi kalau misalnya ada keperluan mendadak ya you need cash. Okay. I would go 60, 60, 20, 10, 10. Okay. I see. 10 itu ya real estate atau alternative investment including gold. Karena gold I really like gold dari dulu. I really like gold. Kenapa? Karena it's a sure bet against inflation, guys. Yes. I actually own gold about 5% of my portfolio. Bang Sandi setuju nggak kalau cash is trash berarti? Cash is trash? Yeah. Enggak, karena cash itu kita perlu juga. We need cash. Tiba-tiba misalnya knock on wood ada yang sakit, we need cash. Mesti bayar. I'm also big on insurance. Jadi sebetulnya part of my cash is actually attributable also to insurance. Jadi kebutuhan mendadak itu kan selalu ada. Jadi I still keep for rainy days. Kenapa? Karena I was young, 28 years old. My monthly income waktu itu $10,000, 8 sampai $10,000. I went 100% equity. Begitu financial crisis, I don't have money in my bank account and I almost went bankrupt karena my investment was on margin basis gitu loh. Jadi I promised myself and my wife bahwa saya nggak akan bawa kita kembali ke tahun 97 lagi. Jadi sekarang I build cash reserve. Di dalam 60% portfolio equity, idealnya berapa stocks yang I should own gitu? Depending if you're doing active investing or actively monitoring investing, I would not go more than. Di Indonesia yang investable juga cuma 20. Ya, Unfortunately, itu aku tanya makanya. cuma 20. LQ45, tapi the top 20 of the LQ45, I would not go. With all due respect kepada my own companies, tapi you go with the Astras, you would go with the BCAs, Mandiris. Iya, the Mandiris kan kayak gitu kalau mau portfolio investing ya, gitu. Jadi nggak banyak yang investable juga di sini gitu loh. Tapi menurut saya just be patient, nanti akan ada good companies yang emerge and worth to invest. Kalau aku pribadi aku cuman I own only 7 companies ya, satunya BCAs, Mandiris. Iyalah. Aku cuma hold mungkin untuk 10-15 tahun nikmatin dividen, capital gain. Kalau aku invest seperti itu sih. Thank you banget Timothy. Ini buat netizen mungkin akan sangat membingungkan kalau nggak mengerti dan biasanya lihat konten saya itu banyak happy-happynya. Kali ini kita serius banget ngomongin tentang investasi. Tapi guys, saya tuh impress banget sama Timothy karena dia tuh ngegali banget ilmu dari saya. Walaupun saya nggak terlalu in charge lagi di dunia investasi, tapi basicnya masih kurang lebih sama. Jadi I encourage you, saya mendorong Timothy untuk memperluas wawasan, terus berinvestasi, bantu pemulihan ekonomi kita, karena dengan berinvestasi kita juga ikut memutar roda perekonomian kita, membuka lapangan kerja dan membantu UMKM. Karena walaupun big business yang kita invest, tapi mereka juga kayak seperti Astra ada 60.000 UMKM di bawahnya Astra. I'm sure di bawah Mandiri juga ada jutaan UMKM dan BRI juga ada jutaan UMKM yang terbantukan dengan investasi kita. Sip. Terima kasih udah gabung selama 1 jam lebih bersama
Timothy, Aku kira baru 30 menit tadi. time flies. Saya ucapkan terima kasih Timothy. Thank you banget Bang Sandi udah diundang. Dan Banyak banget ilmu yang luar biasa. Keep in touch. Sukses. Dan I see you at the top.